Bayangkan kalau kalian hidupnya di India mau apa coba? Apa nggak lebih sengsara kalian? Ya ini bayangkan pemerintah udah mikirinnya kayak gitu ya, luar biasa ya. Jadi dia itu berpikir di lockdown ya, tidak murni 100%, tapi kalian tetap dikasih jaminan. Nih, ya. Mengabaikan saran ilmiah, enggak, pemerintah kita sangat memperhatikan ya, ada usulan dari manapun diperhatikan ya. Pengujian dan pelacakan kasus sekarang di tracing, ya sudah ada ngomongnya. COVID-nya rendah. Kalau di kita ya karena 50-50 dan parahnya di kita itu tingkat edukasi. Terus orangnya juga ngeyel-ngeyel. Ya sudah berantakan. Nah ini yang nggak di lockdown. Meremehkan pandemi. Ya ini kita udah mulai masuk ke periode ini ya. Kita mulai, kayak wis gak ono ini, wis aman-aman aja nih. Ketimpangan sosial. Kok yang kaya tambah kaya, aku tambah miskin ya, enggak ada pekerjaan. Ya. Fasilitas kesehatan tidak memadai. Ini yang dibangun pemerintah pertama kali ya. Semua disiapkan ya. Sampai ada wisma atlet, ada macam-macam. Semua daerah sampai lapangan-lapangan dibikinin semua ya. Karena takut ada lonjakan terus nggak ada fasilitas kesehatan. Memang fasilitas kesehatan cukup. Tenaga dokternya cukup nggak? Di kita yang mati, dokternya banyak. Nanti dijelaskan kenapa dokternya mati. Viral load, isinya viral load. Itu. Sekarang di India, rumah sakit terus gak nututin, ventilator gak nututin, oksigen gak nututin. Ya, walau alam. Nah, itu nanti kalau terjadi tsunami, di tempat kita, kalau seandainya terjadi tsunami, ya pasti kayak gitu. Gak cukup lagi namanya fasilitas kesehatan. Jumlah dokter gak cukup, obat-obatan gak cukup. Semua gak cukup. Lalu apa yang terjadi? Mafia. Ya, mafia kesehatan macam-macam muncul semua ya. Harga-harga obat di pasar gelap tinggi, macam-macam. Ya. Aturan yang longgar. Ya, ini kegagalannya mereka. Makanya kita di sini kan bersyukur ya. Indonesia menerapkan di tengah-tengah. Ya. Nggak di lockdown, dikasih jaminan, tapi kita juga dikontrol. Nah, coba bandel-bandel. Ya, kita manut gitu. Pasti ada maksudnya gitu loh. Kalau kita sampai jatuh ke tsunami, pasti yuk nggak ketolong kok. Kenapa? Ya rumah sakitnya gak cukup kalau tiba-tiba kayak di India 400.000 sehari, mana ada? Oksigen seberapa banyak, ventilator seberapa banyak, obat seberapa banyak, nggak nutut. Apalagi biayanya tinggi untuk ngobatin COVID itu sampai ratusan juta. Kan gratis dok BPJS. Yo kamu gak bayar lah, pemerintah kan tetap bayar obat, bayar tunjangan dokter lah, duitnya cukup lah. Wong kita pajak aja kemarin pajakku aja dikurangi. Karena ya pemerintah baik, loh kok baik dok? Ya mereka menyadari kalau pemasukanku berkurang, wong pasienku hampir gak ada, dan turun drastis. Yang ngomong ke pemerintah, aku enggak boleh praktek sampai malam, jumlah pasiennya juga menurun, anak-anak enggak sekolah, anak-anak jadi enggak sakit. Kalau anak-anak enggak sakit, itu kan gara-gara tinggal di rumah gak ketularan temennya. Karena kalian orang tua itu nakal kadang-kadang, anaknya sakit pun masih disuruh sekolah, biar nulari temennya yang lain. Sekarang ganti pajaknya pasien ya, aku mengajukan restitusi pajak, ya dikurangi 50%. Nah dari pajak tadi dipakai untuk macam-macam sampai beli vaksin supaya kita dapat gratis ya, untuk tunjangan untuk macam-macam gratis. Lah biayanya pemerintah dari mana kalau enggak punya utang? Punya utang kalian omeli ya. Serba salah jadi pemerintah. Maka saya bersyukur saya enggak jadi pemerintah ya. Saya jadi cuma berterima kasih ya. Maka saya mengucapkan terima kasih saya sudah dapat vaksin ya. Saya terima kasih ya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kepada keluarga saya karena kalian keluarga saya. Ini loh langkah-langkah pemerintah ya untuk menyelamatkan kita. Minimal kalian pakailah untuk menyelamatkan diri kalian sendirilah. Ya. Ini yang saya mau berbagi berdasarkan data yang saya olah. Ya. Sampai di sini, apakah sahabat sudah tahu bahayanya penyebaran COVID di masa mudik dari buka bersama, halal bihalal, ya, terus sholat id, hati-hati. Bukannya kita dilarang loh, enggak, sorry kalian enggak dilarang untuk beribadah, enggak. Tapi saya ini cuma menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kalau ini tidak terkontrol dengan baik. Ya. Kalau tidak dilakukan cara-cara pencegahan atau cara-cara penanganan dengan baik. Bisa dok buka puasa bersama, bisa kalau dipastikan enggak ada orang yang sakit.
Ya, jadi nggak mungkin ada yang ketularan ya. Dilakukan progres di sana. Halal bihalal juga bisa, tapi nggak usah salaman, nggak usah nyium tangan. Ya, toh. Sholat boleh dok, boleh ya di lapangan terbuka kasih jarak. Masih bisa kalau kita mau melakukan dengan cara-cara yang benar. Ya bukan berarti dilarang. Tapi yang saya tunjukkan di sini adalah potensi untuk terjadinya masalah itu ada. Ya. Jadi kalian yang bijaksana. Kenapa? Karena kalianlah yang nanti akan membawa, kalau kalian dari luar, kalian yang akan membawa ke rumah. Kalianlah nanti yang akan menulari ke anak-anak. Bukan menulari, menularkan. Bahasa Indonesia saya harus diperbaiki. Oke ya, kita lanjut ya. Ini topiknya. Ya. Lagi-lagi ini dok, iya biar ingat kalau enggak pulang ya. Dokter nggak pulang ngajak-ngajak temen ya. Iya, aku juga ngajak-ngajak temen ya. Aku juga gak pulang ya. Sebenarnya pengen pulang ya. Udah pengen nengok orang tua ya. Tapi ya sudahlah, kalau nanti diizinkan, biar saya nengok orang tua saya yang di Jakarta saja, ya, kalau diizinkan. Yang di Malang saya nggak bisa nengok. Bahayanya itu seperti ini loh teman-teman ya. Penyebaran dari orang ke orang yang lain ya. Jadi dikatakan ya di buku ya, satu orang pembawa virus itu akan ketemu berapa orang, itu yang namanya tracing ya. Jadi ada satu cerita ASN, aparatur sipil negara ya. Dia itu pulang, dia menjalankan prokes ya, sampai akhirnya dia merasa sudah pakai masker, apa. Nah, dia satu kali ke rumah orang tuanya mampir sebelum pulang, dia nggak pakai masker. Itu yang dia sesali seumur hidup. Ternyata ya tempat dia nggak pakai masker itulah semua tertular. Sampai dia bingung, aku nulari dari mana ya? Ya kita nggak pernah tahu. Ya kayak gini nih penularan kalau kalian lihat ya. Apalagi ada status-status pasien, ya, ada ODP, orang dalam pemantauan, ada PDP. Aku sih nggak ngomong yang itu. Aku yang paling takut itu OTG atau karier. Orang itu sendiri tidak menunjukkan gejala penyakit, tetapi orang itu membawa virus. Sehingga dia punya potensi untuk menulari orang lain, itu yang aku paling takut. Karena dia merasa dia sehat-sehat saja, dia baik-baik saja. Benar ya teman-teman ya? Itu yang saya paling takut teman-teman. Karena kita tidak kelihatan, virus itu nggak ada warnanya, nggak ada baunya, kita nggak tahu teman-teman. Dia membawa atau enggak kita tidak tahu. Sudah diminimalisasi dok, dilakukan tes dok, di genus, di PCR, di antigen, di antibody. Kemarin baca nggak? Satu orang penumpang pesawat lolos. Dinyatakan positif, dia melarikan diri, tetap naik pesawat, satu pesawat kan punya resiko ketularan semua itu. Citylink kalau nggak salah kemarin itu ya, aku bacanya ya. Tujuan ke Kalimantan. Ya hati-hati. Orang yang tidak sadar, yang egois, dia nulari sak pesawat. Satu pesawat ada berapa orang? Itu juga kejadian lucu kalau ngomong pesawat itu. Coba kalian lihat. Kalau kita di bandara ya, kita dikasih jarak teman-teman jauh-jauh. Jaraknya kita jauh-jauh, antara satu sama yang lain jauh jaraknya, enggak boleh deket-deket. Tapi giliran di dalam pesawat kalian duduknya tetap satu baris bertiga. Stupid ya, I think stupid ya, very stupid ya. Kalau gitu kenapa ya? Gak usah dijalankan aja protokol sekalian. Kok ngerjain protokolnya nanggung gitu? Ya mestinya kasih jarak juga dong di dalam pesawat. Oh di pesawat gak dikasih jarak lah. Kalian terbang berapa jam? Nah, berapa jam tuh udara yang kalian hirup gitu loh. Virus yang ada di tubuhnya orang itu apa gak nempel di mana-mana. Terus kalian bawa pulang ke rumah nulari orang sak rumah. Ya, itu bahayanya yang saya kadang-kadang sedih ya, kadang-kadang kalimatnya tinggi ya seperti itu. Ya. Yang paling takut ya OTG ini, ya teman-teman ya. Hati-hati. Ini cara penyebarannya ya. Satu orang merasa sehat, ya karena gejalanya belum timbul. Ini data zaman dulu ini. Dikatakan gejala belum timbul karena masa inkubasinya 14 hari, belum muncul. Nah, selama 14 hari itu kan dia masih kemana-mana, keluar rumah, ngobrol sama si A, si B, si C. Nah, itu dikatakan bisa nulari 10 orang. Lah, 10 orang kalau masing-masing 10 orang dari 100, 100 orang masing-masing 10 orang 1000, 1000 orang masing-masing 10 orang. Udah makin banyak, bayangkan yang mudik berapa juta. Diprediksi kemarin 36 juta orang mudik. 36 juta kali 10 orang se-Indonesia kena semua, Pak. 360 juta orang kena sakit semua.
Ya kan kalau satu orang kena nulari 10, ya, se-Indonesia kena semua gara-gara 36 juta orang mudik. Ya ini kalau baca dari sini ya, nah ini ya ceritanya. Nah, yang paling penting dibaca yang di sisi kanan. Jadi penularannya teman-teman, ya, penularannya itu dia itu lewat udara, aerosol, partikel, dari bersin, dari ludah, dari macam-macam. Sampai sekarang lewat udara itu dipertanyakan. Kalau saya sih yakin masih lewat udara ya. Namanya dia kalian bersin terus kena angin ya, kena apa kan bisa terbang ya. Ukurannya kecil. Angin tuh bisa menerbang, daun aja terbang kok. Ya, apalagi virus. Nah virus beratnya sama daun kan lebih berat daun ya. Ya otomatis kan lebih parah ya, bisa kemana-mana. Jadi saya ngomong tetap lewat udara tapi belum diakuin ya. Nah partikel ini lewat tadi, ya, menyebar kemana-mana ya, ada dari muntah, dari mana-mana ya. Nah ini dari droplet, dari bersin ya, makanya kita sering cuci tangan ya, sering menutup mulut saat bersin dan batuk. Terus jangan salaman habis itu ya, kalau nggak cuci tangan jangan salaman ya, nulari orang lain lagi. Nih, ya. Jadi kita harus tahu mekanisme penularannya dia. Ya, dia ditularkan tuh dari yang sakit keluarnya lewat mana? Sekarang macam-macam teman-teman ya, macam-macam. Dulu itu cuma diduga dari udara, dari droplet itu dari liur yang ikut disemburkan ya. Sekarang tuh macam-macam, dari cairan tubuh sampai kemarin ada yang dari katanya diselidiki dari sperma, dari tinja, dari macam-macam. Udah gak jelas, makanya aku ngomong topiknya gak jelas sekarang ini. Kita enggak tahu, udah gak jelas, semua ini sedang diteliti. Jadi ya, yang penting yang kita tahu dulu deh, yang utama yang sudah diyakini pasti itu yang kita hindari. Ya. Kalau kalian tidak mengerjakan ini teman-teman, jangan sampai menyesal. Kalau Anda dipanggil Tuhan. Kalau Anda yang dipanggil Tuhan, atau keluarga Anda yang dipanggil Tuhan. Amit-amit lah. Makanya saya ngomong, kalau kita tahu, kita tidak mengerjakan, sampai itu kejadian, itu yang namanya bodoh. Kalau guru saya ngomong, bodohnya bodoh banget. Hal yang bisa dihindari, hal yang bisa dicegah, tapi tidak dilakukan, adanya cuma menyesal. Inilah tujuan saya presentasi hari ini, jangan sampai hal ini terjadi. Terutama pada anak-anak saya, yang tidak diproteksi, dan yang mereka tidak bisa mengambil keputusan. Semua keputusannya dari tangan Bapak Ibu. Ya. Ini ilmu-ilmunya semua aku ngambilnya dari slide teman-teman. Karena aku enggak mau topik ini topik sensitif banget ya. Topik sensitif ya, gak jelas semua. Aku gak berani mengeluarkan opini ku sendiri, gak berani ya. Kecuali di Telegram saya aku akan cerita versinya saya ya. Jadi dari internet dikatakan penularan dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin, berjabat tangan. Apa iya? Ya ini sementara yang diyakini ya, batuk, bersin, berjabat tangan. Jadi otomatis batuk, bersin ditutup supaya nyebar kemana-mana. Yang kedua, usahakan tidak berjabat tangan. Usahakan untuk selalu tangannya itu steril, makanya selalu dicuci, ya, pakai disinfektan, pakai sabun. Kalau sabun pun pakai 20 menit, biar virusnya mati. Ya. Jadi virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh tangan, menyentuh mata, hidung, mulut. Karena target organnya itu adalah lewat cairan tubuh, masuknya ke paru-paru. Ya target organnya dia. Gitu teman-teman. Ya. Ya sudah, kalau gitu lindungi mata, hidung, mulut. Masker, face shield. Jadi nggak bakal kalian sentuh. Ya. Jadi kalian udah ngerti, oke dok, kalau gitu saya mulai mengajarkan ke anak saya untuk tertib menggunakan masker, untuk tertib menggunakan face shield. Supaya apa? Supaya tidak kepegang. Kalau tangannya tidak steril, tidak kepegang. Apalagi dulu pernah dikatakan ternyata virus ini masih bisa hidup. Ya. Kalau nempel di beberapa benda itu masih bisa hidup lama. Itu takutnya nanti kepegang nggak sengaja sama kita. Misalnya di meja, di pegangan pintu, di mana, nah, itu kan resiko tinggi. Di handle pintu misalnya orangnya habis batuk, bersin, ya, mungkin virus nempel situ, dia megang pintu, nempel di pintu.
terus kita ikut buka pintu, nempel di tangan kita, terus kita megang mata kita, ya udah, atau kita salaman sama anak kita, atau anak kita suruh salim, bapak pulang salim, anakmu nyium tanganmu, nyium pakai apa dok? Pakai hidung, masuklah dia, ya. Oke, hati ya. Jadi mencegah penyebaran virus, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari keramaian. Ya tiba-tiba ada orang bersin. Sekarang saya waktu parno ya, dengar orang bersin dekat-dekat saya itu parno, tak lihat dulu pakai masker gak ya. Ya jangan menyentuh wajah. Nah ini yang jadi penting ya, membuang masker yang terasa kotor. Nah membuang maskernya di mana nih? Buangnya di mana dulu nih? Kalau buangnya sembarangan. Yang ngambil maskernya nanti siapa? Orang pembuang sampah yang di rumah, dok, orang sampah domestik ya, dia yang ketularan ya, nulari siapa-siapa lagi, sak komplek perumahan kena semua nanti, hati-hati ya ini kadang-kadang kita masukkan ke sampah medis ya gini nih ya, susah lah ya ngomongnya ya.